Sejumlah kader Partai Nasdem rame-rame menyatakan untuk mengundurkan diri tak lama setelah Anies Baswedan diumumkan sebagai calon presiden. Mundurnya sejumlah kader Nasdem tersebut dinilai sebagai keputusan yang tepat. Iya, bertemu lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Hiruk pikuk perpolitikan yang sangat ramai sekali ini. Rupanya berdampak nih. Terkuaknya kasus dugaan korupsi Menkominfo Pak Joni G. Plate memberi dampak signifikan ke internal partai nih. Jangan dikira dugaan korupsi 8 triliun itu tidak berpengaruh di Grosot. Ini bukan bualan atau provokasi. Buktinya rame-rame bakal caleg dari Nasdem mundur nih dari pemilu 2019. Baik yang akan bertarung untuk memperebutkan kursi DPRD Provinsi Bali maupun kursi wakil rakyat yang di tingkat kabupaten yang ada di Pulau Bali. Wahai para elit Nasdem, juga parpol pendukung koalisi perubahan, dipikirnya mencapreskan Pak Anies tidak berisiko apapun, ditambah kasus baru, otomatis bebannya berlipat. Apakah ini semua jadi penanda sanjakala Demokrat dan Nasdem? Sebab dua parpol ini mengalami gelombang yang sama-sama, gelombang kader-kadernya yang keluar dari barisan, baik barisan partai maupun barisan calon anggota legislatif. Beberapa caleg di Provinsi Bali serta kabupaten yang ada di sekitarnya mundur dengan alasan beragam. Memang tidak ada yang menyebut faktor capres yang diusung maupun beban baru berupa kasusnya Pak Joni G. Plate. Sebagai kader mereka realistis menyebut kasus korupsi di partai mereka sama saja merobohkan rumah. Nah, rumah yang pernah ia tinggali, yang pernah mereka tinggali. Maka dari itu, alasan yang dikemukakan malah terkesan dibuat-buat. Misalnya nih, Pak Iwayan Kari Subali, caleg dari Dapil Karangasem untuk DPRD Provinsi. Beliau mundur alasannya soal kesehatan. Padahal dari dapilnya Nasdem hanya satu kursi saja, hanya punya satu. Ya Pak Subali ini pertahanan. Sebenarnya mempertahankan kursi wakil rakyat bebannya lebih ringan. Kenapa tetap mundur? Kenapa? Ya karena situasi nasional membuat dirinya berisiko berkurang banyak suaranya. Bisa jadi Pak Subali realistis berpikirnya. Dibanding uang habis buat nyalek, pilih buat usaha saja. Apalagi elit Nasdem di pusat yang juga berasal dari Bali sudah mundur pasca pencapresan Pak Anies. Dia bernama Niluh Jelantik, seniman ternama Pulau Dewata. Kita coba urei, siapa dan dari mana caleg yang mundur dari Nasdem untuk bertarung di DPRD tingkat 2 di Kabupaten Jembrana dari Dapil Mendoyo, Pak Ketut Budiastra. Kabupaten Karangasem ada Pak Kadek Sujanayasa. Pertahanan Dapil 4 di Denpasar ada Pak Nyoman Budiasa. Diikuti 15 bacalek lain melakukan langkah yang sama. Nih di Tabanan. Di Tabanan ada Gusti Putu Wairstamas. Dan di Buleleng Dapil 9 ada Pak Gusti Madedana. Itu mencakup satu provinsi dengan 6 kabupaten. Apakah kejadian beruntun ini sudah berakhir? Belum tentu. Juga sebab proses cek kelengkapan persyaratan caleg masih berjalan. Pemberitaan banyaknya caleg yang membatalkan maju kontestasi bakal berpengaruh pada caleg lain. Sebenarnya maraknya pengunduran diri kader maupun caleg tidak hanya dialami Nasdem. Partai Demokrat juga mendapat ujian yang sama. Kita tidak melihat berbondong-bondongnya elit partai
entah di pusat maupun daerah rame-rame mundur, kecuali Demokrat dan Nasdem. Tentu bisa kita tarik benang merah. Faktornya jelas-jelas. Karena pencapresan Pak Anies, kita tahu beberapa elit Nasdem mundur begitu usai deklarasi capres. Ada Mbak Niluh dilantik, ada Pak Siswono Yudho Husodo, ada Wakil Gubernur NTB Ibu Siti Rohmi Jalilah yang Ketua Nasdem NTB, ada Pak Zulfan Lindan pengurus DPP, ada Dewan Pakar Bu Koni, nah, dan masih banyak yang lainnya. Terbongkarnya dugaan korupsi Menkominfo dengan besaran kerugian negara mencapai 8 triliun itu bakal makin membuat tekanan kader, apalagi caleg makin berat. Coba bayangkan, waktu kampanye door to door, kalau ditanya soal kasus Pak Joni, mereka jawab apa coba? Kriminalisasi, penjegalan, atau penyingkiran Nasdem dari koalisi pendukung pemerintah, atau jawab bagaimana? Kalau memang mau disingkirkan, kenapa Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian dan Bu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu masih tetap di kepemerintahan, masih ada? Mau jawab mereka akan jadi tersangka secara bergiliran. Buktinya apa? Jelas situasi dan kondisi sekarang ini membuat Nasdem terpojok, tersudut ya. Ditambah keputusan Pak Surya tidak mencopot jabatan yang bersangkutan di partai. Memangnya siapa sih Pak Joni? Sudah diduga korupsi sebesar itu kok tidak diganti? Apa karena Pak Surya yakin dia benar-benar tidak salah? Atau karena sebagian duitnya sudah menguntungkan Nasdem? Sudah jelas keputusannya melindungi koruptor. Kayak gitu kok mau memperjuangkan restorasi Indonesia, menghayal bener bos. Dan di saat ada badai besar menghantam Nasdem, kawan seiring malah berlaku menyerang pemerintah rame-rame. Dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan kemarin, baik Mas AHY, Pak Anies, Pak JK melontarkan isu-isu yang sebenarnya masyarakat sudah paham dan mudah dibantah. Tambah ada postingan dari simbah-simbah Ketua Majelis Suro Partai Umat, Mbah Amin itu, yang meminta Pak Surya melawan balik. Narasi-narasi yang dibangun geng koalisi perubahan itu bukan menaikkan level kecerdasan mereka, malah pada tempat tinggi, justru malah jadi bulan-bulanan masyarakat. Dan kita tahu waktu acara milad PKS kemarin, dedengkon Nasdem serta Demokrat tidak turut hadir. Mereka adalah Pak Surya Paloh dan Pak SBY. Kayaknya dua orang ini membaca panggung yang disediakan hanya menguntungkan PKS saja, namun tidak menguntungkan partai yang kebetulan sama-sama memiliki warna dasar biru itu. Akankah Pak Surya dan Pak SBY sedang berkontemplasi, merenung, membaca ulang arah politik Nasdem dan Demokrat sebagai bahan evaluasi? Benarkah jika memang mereka mencapreskan mantan Gubernur DKI Jakarta akan mendapatkan keuntungan? Ataukah mereka saat ini sedang menghitung sejak 7 bulan lalu apa keuntungan yang sudah mereka peroleh? Faktanya mereka tidak mendapat feedback yang signifikan. Elektabilitas partai tidak beranjak naik, dan justru malah banyak yang ditinggalkan kader. Keduanya bakal terancam jadi parpol mediocre atau parpol sama seperti kondisi PAN dan P3 sekarang. Kalau tidak ada keputusan berani secara strategis, perjalanan di 2024 hingga pemilu berikutnya bakal jauh lebih berat. Dari faktor usia, keduanya juga sudah unsur. Pasti nih makin berkurang kemampuan fisik mengurus partai. Di sisi lain mereka masih bisa melihat, membaca, menyaksikan makin berkurangnya pengaruh mereka dalam percaturan politik nasional. Bisa jadi nih Pak SBY dan Pak Paloh sedang menimbang
Apakah akan tetap mendaftarkan Pak Anies sebagai capres atau pilih membatalkannya? Oke, demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.